Di video YouTube kali ini saya akan sharing mengenai ada 7 hal supaya Anda bisa mencapai kekayaan Anda. Do you want to improve or increase your income 10 times, 20 times, or even 30 times? Berapapun atau berapa banyak pencapaian income yang ingin Anda capai tergantung your mindset. So, this is baru awal tahun ya. Berapa banyak income, berapa banyak penghasilan yang Anda ingin capai di tahun ini. Ya, seberapa Anda ingin improve yourself, ya, financial, dalam keluarga, dalam personality, di dalam perkembangan leadership Anda, marketing skill Anda, dan sebagainya. Berapa banyak yang Anda ingin capai di tahun ini. So, saya ingin sharing mengenai ada 7 hal supaya Anda bisa mempercepat mencapai hasil dan Anda bisa semakin kaya. Ya. Ini ibaratkan Anda, kalau Anda punya bisnis, ya, sama seperti Anda saat ini memiliki laporan keuangan untuk diri sendiri. Ya, kalau di bisnis pasti kita punya profit and loss statement, tapi kalau di dalam pribadi atau personal, Anda pasti punya yang namanya income statement ataupun laporan keuangan secara pribadi. Nah, tentunya Anda harus fokus income saya, pencapaian atau pemasukan saya. Ini kalau saya anggap adalah pribadi. Yang paling penting, skill nomor 1 adalah harusnya Anda sangat menguasai sekali financial statement on your personality. Jadi Anda harus sangat menguasai sekali laporan keuangan untuk personality Anda. Pertama, Anda harus tahu income Anda itu masuknya dari mana aja. Ya, penghasilan pencapaian Anda, misalnya dari bekerja atau Anda dari bisnis atau dari profit atau dari aset ataupun dari sewa kos-kosan atau Anda memiliki bisnis yang mengenerate income dan Anda mendapatkan penghasilan dari situ. Pertama, Anda harus tahu dari mana sumber penghasilan yang Anda dapatkan, right? Dari active income, bisa jadi active income, atau bisa jadi dari passive income. Ya, bisa 2. Oke? Nah, ini paling penting. Jadi income yang Anda dapat saat ini, Anda dapatnya dari mana? Dari active income, because you are working, because you are running the business, or maybe because you are doing self-employed, ya, profesional, mungkin Anda seorang fotografer, ataupun web designer atau sebagainya, interior design, jadi Anda aktif pendapatan income, atau bisa jadi mungkin Anda passive income, Anda punya kos-kosan yang Anda sewakan, Anda punya mungkin apartemen yang Anda sewakan, Anda dapat income dari situ, berarti passive income. Nah, income yang Anda dapat, itu Anda kemana? Ke expense, ya, atau bisa jadi Anda masuk, lihat, ke aset. Jadi mungkin Anda yang namanya aset itu apa? Yang namanya aset adalah uang masuk, ya. Aset berarti misalnya contoh Anda beli properti, ya, dan properti itu mengenerate income buat Anda. Jadi balik ke sini. Yang namanya aset pasti ada return on investment, ya. You invest on property, you invest on business, ya. Pasti ada return on investment yang Anda akan dapat sebagai income. Anda invest di bisnis dan setelah Anda manage bisnisnya, gitu kan, setelah itu bisnis tersebut memberikan profit dan profitnya memberikan dividen buat Anda dan Anda dapat income. Boleh. Itu namanya aset. Ya. Kalau Anda beli properti, lalu propertinya misalnya Anda beli harganya mungkin di bawah pasar karena bisa jadi mungkin pada saat Anda beli si pembelinya lagi butuh, lagi BU. Nah, berarti mungkin harganya di bawah pasar, tapi properti tersebut tidak memberikan aset atau tidak memberikan income buat Anda. Bisa jadi mungkin bukan aset tapi masuk ke liabilities karena ini masuk ke bank. Atau Anda bayarkan kan ke bank gitu kan. Berarti liabilities karena si aset tersebut belum mengenerate cash flow. Ini namanya cash flow. Ya. Nah, jadi paling penting di dalam bisnis ataupun Anda saat ini menjalankan usaha sendiri atau Anda sebagai ini personal ya, laporan keuangan personal ya. Berarti yang paling penting adalah kalau Anda beli sebuah aset, aset tersebut harus memberikan cash flow buat Anda. Ya. Kalau Anda beli aset, Anda beli properti, tapi properti tersebut belum memberikan income buat Anda, berarti itu masih jadi liabilities. Itu paling penting. Jadi bedanya liabilities and aset adalah aset Anda beli produk atau beli properti, contoh ya, dan properti tersebut memberikan income buat Anda. Right? Bisa nggak coach beli properti tanpa modal? Bisa saja. Bisa saja. Contohnya gimana? Contoh, ini contoh ya. Ini Anda harus sangat kuasai. Jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa mencapai kekayaan Anda? Salah satunya Anda harus menguasai financial statement untuk personality, untuk Anda sendiri ya, untuk personal Anda sendiri ya. So, jadi paling penting adalah contoh, misalnya harga propertinya misalnya 2,5 M. Let's say begitu. Contoh, harga properti 2,5 M ya.
Dan Anda rencananya mungkin mau bayar DP, misalnya DP-nya 500 juta. Contoh, right? So, sisanya ke bank, ini ya, bank, KPR berarti mungkin 2M, misalnya begitu contoh, right? Berarti liabilities Anda adalah ini. Ya. Berapa liabilities-nya? Mungkin 80%. Ya, karena Anda pinjam dari bank 80%, right? Karena ini modal Anda. Ini kan modal Anda nih, ya. Tapi coach, saya kan maunya saya nggak mau pakai uang nih, ya, no money. Bisa nggak? Bisa saja. Mungkin bisa jadi ini contoh saja ya. Anda pakai credit card. So, bank bayarin lagi. Jadi, total ini 20% ya. Jadi, total liabilities Anda adalah 100%. Wah, ini aset atau liabilities? Ya, kalau bentuk seperti ini jelas-jelas liabilities. Anda bayar properti Anda tanpa bunga, tanpa modal, karena pakai credit card. Ini saya nggak lagi contohin Anda, ini contoh saja ya. Misalnya ya. Misalnya begitu. Dan Anda pastinya credit card-nya segala macam, kolek-koleknya segala macam harus bagus ya. BI checking harus bagus segala macam. Maka mungkin dengan Anda gunakan segitu pun masih nama Anda bagus di BI checking, right? Nah, ini contoh saja, ilustrasi saja buat Anda. Nah, pertanyaannya adalah, ini aset atau liabilities properti tersebut? Masih jadi liabilities. Tapi, kalau Anda bisa, ya, misalnya contoh, dari hasil 100% ini yang harus Anda bayar, misalnya per bulan Anda harus bayar misalnya 30 juta misalnya. Misalnya, contoh. 30 juta ini Anda harus bayar ke bank, berarti liabilities. Nah, tapi kalau properti tersebut Anda bisa tawarkan atau bisa dijadikan income atau passive income buat Anda, misalnya Anda buat kos-kosan atau Anda pokoknya generate segala macam, sehingga per bulan Anda sewakan bisa jadi gitu ya. Anda mendapatkan, misalnya ya, Anda mendapatkan, ini kan Anda masih bayar ke bank 30 juta, right? Nah, tapi ternyata properti tersebut bisa menghasilkan Anda, ya, misalnya 40 juta hasil dari properti tersebut. Berarti ini jadi aset atau liabilities? Ini kan masuk ke Anda, 40 juta income. Karena properti tersebut Anda sewakan, Anda mendapatkan income 40 juta. Berarti Anda harus bayar ke bank 30 juta dan propertinya menghasilkan 40 juta. Which is good kan? Ya, Anda malah punya uang lebih 10 juta, right? Karena Anda bayarnya cuma 30, Anda punya menghasilkan 40 juta, which is good. Nah, ini baru namanya aset. So, the question is, how actually to buy a property, ya, yang dimana tanpa money, tanpa modal, ini contoh saja, ilustrasi buat Anda, dan Anda bisa men-generate properti tersebut dan menghasilkan income. Of course, Anda harus memiliki kemampuan untuk menjual your persuasive skill. Nah, itu adalah skill yang kedua. Skill pertama, Anda harus bisa baca laporan keuangan. Skill kedua, Anda harus bisa persuasive skill atau closing skill atau selling skill. Kalau Anda ketemu dengan prospek dan Anda tidak bisa jual, whether it's property ataupun produk ataupun apapun, ya, Anda tidak bisa mendapatkan aset lebih banyak. So, meaning Anda tidak akan semakin kaya kalau Anda tidak mampu untuk menjual. Maka di berbagai video saya, banyak sekali tips-tips yang saya juga sampaikan kepada Anda bagaimana how to sell ya properly, effectively. Itu dia. Anda harus memiliki kemampuan. Nomor 2 adalah skill untuk closing. Bagaimana menjual ya one to one dan one to many. Satu per satu, one to one, ya, face to face atau via Zoom atau online atau by phone, ya, atau bisa jadi one to many. Anda bisa untuk sell via public speaking. Anda skill ketiga berarti adalah public speaking. Jadi skill pertama adalah membaca laporan keuangan dengan baik, laporan keuangan Anda. Kedua, Anda bisa menjual one on one, ya. Ketiga, public speaking skill untuk Anda bisa menjual produk Anda, servis Anda, jasa Anda kepada banyak orang. Right? Itu skill yang ketiga. Nah, ini contoh aja buat Anda, right? So, paling penting ini, ya. Nah, skill yang keempat adalah apa? Skill yang keempat, kalau Anda sudah bisa baca laporan keuangan, Anda bisa selling skill, one-on-one atau public speaking skill, ya paling penting yang kelima adalah, atau yang keempat, yang keempat adalah Anda juga harus bisa menggunakan copywriting yang tepat. Anda harus bisa menjual, ya, meyakinkan orang, mempengaruhi orang secara positif dengan kata-kata Anda yang tepat kata-katanya, copywriting. Ya, bukan writing. Writing itu menulis. Di sekolah kita belajar untuk menulis. Ya, belajar menulis, tapi kita bukan hanya menulis dengan
copywriting yang tepat dengan kata-kata yang tepat, mau di chat, mau di email, ya, surat, memo dan sebagainya, brosur, ya. Itu semua mungkin kalau Anda juga punya communication skill, misalnya seperti ini, ngobrol di TikTok ataupun di YouTube dan sebagainya, itu adalah communication skill, ya, kata-kata yang mungkin Anda buat skrip dulu sehingga copywriting-nya tepat, sehingga bisa meyakinkan orang dengan lebih baik. So, ada 4 skill pertama supaya Anda bisa semakin kaya. Pertama, harus bisa baca laporan keuangan. Kedua, Anda bukan hanya baca tapi mengerti, ya. Kedua, selling skill one to one. Ketiga, public speaking. Keempat, copywriting. Ya, nah itu dia. Kelima apa gini? Kelima adalah begini. Kalau Anda, ya, sebagai misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan, ya, Anda bekerja ataupun Anda misalnya saat ini ya aktif income terus. Pertanyaannya begini, waktu yang Anda alokasikan dengan income yang Anda dapatkan, is it worth it? Anda tahu, saya belajar langsung dari Om Robert Kiyosaki. Ada yang namanya employee, self-employed, business owner, and investor. Right? Skill kelima, ya. Do you actually okay with the time yang Anda alokasikan dengan penghasilan Anda dapatkan? Saya tidak bilang semua karyawan itu ataupun sebagai karyawan itu salah. Saya tidak bilang begitu karena saya juga dulunya karyawan. Tapi yang saya pikirkan adalah apakah waktu yang saya alokasikan, because the most important and the most expensive asset is time. When you allocate your time, ya, apakah sebanding dengan income yang Anda dapatkan? Kalau sebanding, is okay. Apalagi kalau di sana Anda bisa naik jenjang karir dan sebagainya, is okay. Dan Anda tadi bisa mengetahui dan Anda bisa membaca laporan keuangan personality Anda, right? Ternyata income Anda bagus dan aset semua, which is good. Tapi hati-hati, ya, kalau saya sudah bekerja terus, ya, I'm trading my time for money, right? I'm trading my time for money. Dari uang yang saya dapat, ternyata tidak mendapatkan income yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Berarti something wrong mungkin dengan pekerjaan Anda. Atau jangan nyalahin pekerjaannya. Bisa jadi your skill yang harusnya Anda improve. Sehingga di pekerjaan tersebut bisa jadi mungkin Anda bisa mendapatkan income lebih banyak. Contohnya kalau Anda sebagai seorang sales, apakah skill Anda improve supaya bisa menghasilkan penghasilan lebih banyak? Ya, jangan nyalahin perusahaannya dan jangan nyalahkan mungkin pekerjaannya. Belum tentu itu. Bisa jadi yang perlu diintrospek adalah diri sendiri. Apakah skill saya sudah bisa menghasilkan lebih apa enggak? Apakah skill yang saya miliki sudah bisa mengoptimalkan penghasilan apa enggak? Kalau Anda sudah optimal banget skill Anda sudah mendapatkan penghargaan, mencapai achievement dan sebagainya di dalam perusahaan tersebut, dan income-nya masih belum sesuai, berarti something wrong mungkin dengan perusahaannya. Mungkin. Karena mungkin di sana ya tidak membuat Anda semakin mendapatkan lebih baik. Mungkin. Maka bisa jadi Anda masuk ke sini. Self-employed. Bisa jadi begitu. Ya, misalnya Anda punya bisnis sendiri, ya, yang Anda lakukan sendiri, bisa saja begitu. Sehingga dengan waktu yang Anda lakukan, Anda dapat mendapatkan lebih banyak lagi. Itu adalah skill nomor 5. Ya, introspeksi. Apakah saya dengan waktu yang saya alokasikan, saya mendapatkan penghasilan sama? Nah, atau mungkin saya buat bisnis saja. Nah, ini untuk kesini mindset. Apa bedanya employee dan business owner? Simple thing, business, of course, ya, itu tentunya punya value added, punya sesuatu yang beda, ya, bukan hanya jual properti, bukan hanya jual produk tadi properti, ya, sorry ya, tapi intinya adalah Anda punya sesuatu yang berbeda, satu yang unik, satu yang added value, bisa jadi emotional, ya, yang dimana orang melihat itu sesuatu yang beda. Jadi bisnis itu adalah bukan cuma kita jualan produk, bukan. Ya, bisnis itu tentang bagaimana kita menciptakan value, menciptakan sebuah benefit yang memberikan manfaat buat para customer Anda. Contoh, bisnis yang saya jalankan adalah saya memberikan value adalah education tools, education media, education banyak hal-hal, buku, seminar, ya, juga bisa jadi webinar, ya, ada coaching program sebagainya. Itu semua adalah value yang saya berikan kepada customer saya. So your product is actually must give value. Contoh, Anda punya produk makanan, value kesehatannya apa? Value untuk manfaat dari si produk itu yang kalau misalnya disajikan untuk customer, apa manfaat terbesar untuk mereka? So you are giving value, not just selling product. Nah itu ya, banyak sekali kalau kita bahas tentang ini bisa panjang. Poin saya adalah, ya, skill berikutnya adalah Anda harus benar-benar,
ya, melihat introspek diri sendiri, apakah saya dengan waktu yang saya alokasikan sebanding dengan income yang saya dapatkan, ya. Itu nomor berapa? Nomor 5, oke? Nah, strategi berikutnya, nomor 6 adalah Anda tentunya harus sangat menguasai time management. Ya, sebagai seorang entrepreneur, apalagi Anda ingin mencapai kekayaan Anda dengan lebih cepat, tentunya Anda harus bisa manage your time. Ya, prioritize your time. Jangan sampai waktu yang Anda alokasikan tadi, ya, sama mirip dengan ini, ya. Manage your time, ya, jangan sampai waktu yang Anda alokasikan itu tidak sesuai, dan waktu-waktu apa saja yang harus Anda isi. Ya, fokus kepada apa saja yang harus Anda isi. Ya, itu yang paling penting, ya. Belajar bagaimana caranya kita manage waktu dengan baik. Prioritas waktu kita. Satu, fokus kepada apa? Ya, kalau kita ingin mencapai hasil, ya pertama-tama kita lihat modelnya siapa nih. Orang yang kita ingin mencapai, yang kita benchmark, yang kita ingin belajar tuh orangnya modelnya gimana. Ya, kita alokasikan belajar dengan dia. Kalau perlu kita minta waktu dia. Kalau perlu kita minta untuk dia mentoring kita. Ya, karena saya juga punya banyak mentor, saya belajar supaya saya bisa mencapai hasil apa yang dia mau, saya belajar langsung dari dia. Supaya apa? Karena saya percaya orang-orang sukses itu punya tracknya, punya resepnya, dan kita tinggal pelajari resepnya saja. Harusnya kita juga bisa mencapai itu. Jadi, tips berikutnya adalah, atau skill berikutnya adalah bagaimana kita bisa leverage time, ya, atau belajar mastering time. Oke? Nah, terus berikutnya adalah, ya, ini paling penting, is the mindset. Ya, mindset kita paling penting. So, mindset kita, ya, kadang-kadang bilang, aduh saya nggak mampu, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak nyampe, dan sebagainya. Nah, itu mindset. Ya, pikiran-pikiran negatif, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mungkin. Hati-hati. Kadang-kadang pikiran tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu, itu justru yang malah menjadi kenyataan buat Anda. So, it's very important is your mindset. Do you believe that you're gonna be rich? You believe that you're gonna be richer than now, 10 times, 20 times, 30 times, even 50 times. You believe nggak? Your belief system, your keraguan, your kekhawatiran, itu semua mindset. Kekhawatiran Anda diganti jadi lebih optimis. Ya, keraguan Anda diganti semakin lebih Anda yakin. Ya, apalagi ketakutan Anda harus semakin lebih berani, semakin mengerti. Ya, bukan hanya berani saja, Anda belajar. Ya, bagaimana cara untuk bisa mengelola mindset Anda. Manage your mindset, itu yang paling penting. Right? Itu skill nomor 6. Bagaimana Anda mengelola mindset Anda. Dan yang paling nomor 7, skill terakhir adalah paling penting Anda harus sangat menguasai skill ini. Ya, skill ini adalah Anda harus juga menguasai people skill. Karena in order for you to escalate to be a rich man atau mencapai kekayaan Anda, lebih banyak lagi Anda harus bisa belajar dengan banyak orang. Ya, mengerti bagaimana influencing people skill Anda, mengerti bagaimana memanage tim Anda, ya, communication skill Anda kepada tim Anda bagaimana. Ya, you have to have a influencing communication skill yang harus Anda berikan kepada tim Anda. Bisa jadi mungkin pada beberapa orang yang bisa membantu Anda untuk bisa mencapai hasil itu. Ya, itu yang paling penting. So, gimana kita bisa mencapai hasil kita kalau kita tidak bisa menguasai people skill? How you network with other people? Ya, how you bisa berkembang dalam satu komunitas, dalam satu asosiasi, dalam satu grup. If your people skill nggak bisa. Coach, saya orangnya introvert, saya orangnya malu, saya orangnya nggak, ya mungkin susah atau ketemu orang. It's your mindset. Balik lagi, ya, saya susah, saya introvert, it's your mindset. Banyak orang introvert yang juga bisa bergaul, bisa networking. It depends on your mindset. Do you want to change? If you want to change now. Because later, maybe no time. Ya, dan yang paling mahal adalah waktu. Oke, so semoga apa yang saya bagikan buat Anda bisa bermanfaat untuk your business, your personality, dan Anda di tahun ini pun bisa mencapai hasil 10 times, 20 times, 30 times, even 100 times, depends on you. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.